Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Selamat datang di kelas Informatika. Kali ini kita akan belajar tentang materi algoritma dan pemrograman. Ini adalah materi informatika untuk kelas 8 SMP atau MTS. Pada materi kali ini, Pak Izam akan membagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian algoritma. Yuk, kita mulai. Dalam belajar algoritma, kita akan mengenal logika. Apa itu logika? Logika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti ilmu. Artinya, saat kita memiliki masalah, maka kita harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Intinya, logika adalah ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu dan berkaitan erat dengan algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah logis, benar sesuai dengan logika manusia dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis atau urut. Jadi urutan langkah-langkahnya adalah kita selesaikan dulu langkah pertama, kemudian langkah kedua, langkah ketiga, dan kemudian langkah yang seterusnya. Algoritma itu disusun dengan pelaksanaan proses yang memiliki sederet instruksi logis yang dikerjakan oleh sebuah prosesor. Komputer merupakan salah satu pemroses. Agar algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer, maka algoritma tersebut harus diubah ke dalam suatu bahasa pemrograman, hingga akhirnya nanti dinamakan program. Komputer itu tersusun atas 4 komponen utama, yaitu piranti masukan atau input, piranti keluaran atau output, unit pemroses utama atau CPU, dan memori. Jadi, dari piranti masukan itu nanti akan diproses oleh unit pemroses utama atau CPU. Dari CPU ini nanti akan saling berhubungan dengan memori. Dia akan menyimpan data sementara ke memori dan akan mengambilnya dari memori jika dibutuhkan. Kemudian, dari CPU tadi akan menampilkan kepada kita melalui piranti keluaran, sehingga kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh CPU. Nah, dari syarat-syarat itu tadi, pemilihan algoritma itu penting. Bagaimana cara kita memilih algoritma? Algoritma yang pertama itu harus benar. Tidak peduli sebagus apapun algoritma, jika memberikan keluaran yang salah, pasti algoritma tersebut bukan algoritma yang baik. Yang kedua, seberapa baik hasil yang dicapai. Algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Yang ketiga, efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma itu nanti mencakup 2 hal, yaitu efisiensi waktu dan efisiensi memori. Meskipun algoritma yang kita hasilkan benar, tetapi harus menunggu berjam-jam, maka akan terlalu memakan waktu. Setiap orang ingin mendapatkan waktu yang cepat. Begitu pula dengan memori. Semakin besar memori yang dipakai, maka akan semakin buruk pula algoritma tersebut. Perhatikan 3 dasar pemilihan algoritma yang tepat ini ya. Kemudian, jantungnya dalam ilmu komputer itu adalah algoritma. Algoritma merupakan salah satu langkah penting dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah langkah-langkah dari penyelesaian masalah. Yang pertama, masalah itu akan dianalisis dahulu menjadi sebuah model masalah. Kemudian, dibuat langkah-langkah algoritma penyelesaiannya dengan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman untuk dibuat sebuah program. Setelah program itu selesai, maka program itu nanti akan memproses dan menghasilkan output berupa penyelesaian dari masalah tersebut. Sebagai contoh, kita akan melihat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, tak terasa kita telah menerapkan konsep algoritma dalam menyelesaikan masalah. Perhatikan contoh kasus berikut ini.
Terdapat dua buah gelas, ada gelas teh dan ada gelas kopi. Satu gelas berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas? Teh yang berisi teh akan kita tukar menjadi kopi. Begitu pula sebaiknya. Algoritmanya, yang pertama, kita siapkan dulu gelas cadangan X yang masih kosong. Jadi sekarang ada 3 gelas. Gelas kopi, gelas teh, dan gelas X yang kosong. Kemudian langkah kedua, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Jadi gelas yang awalnya teh akan kita tuangkan ke gelas yang X atau di gelas cadangan. Jadi teh akan berpindah ke gelas X dan gelas teh akan kosong. Langkah ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Jadi gelas teh kosong akan kita isikan gelas yang berisi kopi. Sekarang kopi akan pindah di gelas teh dan gelas kopi kosong. Gelas X berisi teh. Langkah keempat, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Jadi, gelas cadangan tadi yang berisi teh akan kita pindah ke gelas kopi yang kosong. Jadi, gelas X yang berisi teh kita pindah ke gelas kopi. Maka, hasil akhirnya adalah gelas yang berisi kopi awalnya akan menjadi teh. Dan gelas yang berisi kopi akan berisi teh. Itu ya. Jadi itu algoritma bagaimana kita menukar gelas kopi dan gelas teh. Solusinya adalah kita siapkan dulu gelas cadangan X yang masih kosong. Kemudian kita bisa melakukan algoritma dari 1, 2, 3, dan 4 ini. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan belajar tentang notasi algoritma. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Materi kali ini Pak Izam tutup dulu. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.